Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Mama Tita dan Dika. Semoga teman-teman, bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Amin. Alhamdulillah hari ini masih bisa share lagi kegiatan aku. Nah, pagi ini aku tuh mau ke pasar ya bun. Mau belanja food prep seperti biasa, udah nyampe di harinya aja ya. Hari-hari berlalu cepet banget kalau menurut aku ya bun. Pokoknya tiba-tiba udah hari food prep lagi. Nah ini aku tuh pas lewat ngeliatin bunga, cantik banget. Bunga air mata pengantin ya kalau nggak salah itu. Jadi aku videoin sebentar buat seneng-seneng aja, dan cantik banget ya, itu ada bunganya warna pink dan warna putih. Kapan-kapan aku mau cari bibitnya gitu bun, mau nanam juga di rumah. Alhamdulillah ini udah nyampe di pasarnya, tapi aku nggak belanja di bagian luar sini ya bun. Nah ini keadaan di pasar. Aku tuh berangkatnya udah lewat dari jam 6 gitu bun ya, jadinya udah pada banyak yang beres-beres udah mau pulang gitu ya pedagangnya. Tapi ini masih, kalau setengah jam lagi sampai 1 jam lagi tuh kayaknya masih ada lah ya. Cuma di bagian pinggir jalan sini yang kayaknya bakalan udah berangkat pindah tempat. Apakah pindah tempat, apakah pulang gitu bun ya. Tapi kadang-kadang bisa ada yang lari ke pasar agak di belakang. Lanjut di bagian dalam ini ada ketemu timun. Enggak, ini di pinggir jalan ya bun, masih di pasar pinggir jalan itu ketemu timun kecil-kecil, mungil-mungil, karena aku suka timun yang kecil. Lebih enak, apa namanya, lebih kriuk gitu bun ya, karena kecil gitu, dan nggak banyak bijinya juga, masih muda, jadi aku beli. Nah terus lanjut di dalam aku beli, di sini tuh aku beli semua ya bun. Aku beli kolnya, aku beli kentang, beli wortel, dan juga beli labu siam. Belakangan ini anak-anak suka banget sama labu siam kalau dimasak santan gitu ya bun, makannya banyak banget, makanya aku sering beli labu siam. Nah ini mbaknya agak malu-malu di videoin, jadi wajahnya nggak begitu aku lihatin ya. Ini kayaknya ngeblur terus, mungkin aku banyak bergerak, banyak disenggol-senggol orang gitu ya bun. Tempatnya namanya di pasar ya, makanya aku kalau di pasar itu nggak terlalu banyak ambil video. Udah di rumah aku mau spill sedikit harga. Nah ini aku beli petai 2 ikat 35.000, terus jeruk itu 5 ikat 10.000, bawang setengah kilo 42.000, jagung 1 kilonya 12.000 ya bun. Aku beli jagung lagi, padahal di rumah masih ada jagung yang kemarin, tapi aku beli lagi karena aku tuh mau ngerebus gitu ya. Terus ini ada tomat lagi mahal sekarang, sekilonya 20.000, aku beli setengah kilo aja. Timunnya ini sekilo 8.000, tapi tadi pilih-pilih kebanyakan, jadi ini kalau nggak salah 10.000 bon, sekilo lebih. Terus ada kacang panjangnya juga naik ya harganya, sekarang satu ikatnya masih 13.000, itu sekilo ya bun. Lanjut ini ada kol, terus ada labu siam, ini sekilo lebih, sekilonya 10.000. Kolnya juga sekilonya 10.000. Terus ini ada wortelnya sekilo 20.000, lagi naik ya karena jelang Natal. Terus ada kentang juga sama 20, enggak, kalau kentang tuh 25 ribuan gitu ya bun. Jadi untuk sop-sopan tuh banyak kenaikan. Lalu ada tempe juga aku beli 2 papan itu 14.000. Ada kedondong aku beli 1 kilo 15.000, kecambah setengah kilo 6.000, tahu 3 bungkus itu masing-masing 5.000 per bungkusnya. Terus ada singkong kurang lebih sekilo lebih gitu ya. Terus aku beli suhun juga, ada kembang tahu, ada jamur kuping, bawang putih setengah kilonya itu berapa ya, aku nggak nanya sih sama masnya. Terus aku beli masako 2 yang 5 ribuan gitu. Terus kacang setengah kilo, bumbu racik, aneka bumbu racik itu aku beli satu hitungan 10 bungkus ya, 17.000. Terus ada pisang juga, ini sekilonya 10.000, aku tapi lupa ini berapa kilo. Terus ada pisang yang udah kematangan, ini sekilonya 7.000 kalau nggak salah. Kelapa satu bijinya 9.000 sampai 10.000. Terus ada nanas satunya 5.000. Aku kaget dengan harga kelapa ya bun. Kelapa sekarang tuh harga
harga per bijinya tuh udah 9.000 sampai 10.000. 2 bulan yang lalu terakhir aku pakai kelapa parut itu masih di harga 5.000 sampai 6.000 gitu Bun, dan selama kurang lebih 2 minggu 2 bulan ini aku tuh lebih banyak pakai santan instan ya, karena kan stok gitu agak repot rasanya kalau pakai kelapa parut. Jadi aku beli kelapa instan dan akhirnya aku tuh nggak tahu kalau harga kelapa sekarang udah naik. Pantesan kemarin waktu anak-anak itu beli untuk beli wajik itu sekilonya udah 25.000 untuk kelapa parutnya Bunda. Lanjut ini aku mau bersihin ikan. Nah, aku tuh beli ikan mas ya. Ikan masnya tuh 1 kilonya 20.000, tapi itu nggak nyampe sekilo. Terus ikan patin ini sekitaran 20 berapa gitu ya sekilonya, karena memang udah mati. Yang mati diangkat gitu loh Bun. Maksudnya dia kan hidup gitu kan, terus lemes gitu dan mati pada saat di box jualan itu, makanya diangkat tuh masih seger banget. Nah itu memang aku belinya biasanya yang seperti itu gitu ya, karena harganya lebih murah tapi ikannya tuh masih sangat-sangat seger Bun. Sama aja kita beli beli hidup gitu ya, karena paling matinya tuh pagi. Kalau aku beli misalnya jam 8-an ya mungkin matinya tuh bisa sekitar jam 6-an gitu Bun. Nah ini aku udah bersihin ikannya. Untuk ikan patin dan ikan masnya ini aku kotakin ya. Ikan patin itu jadi sekitar 3 kotak, terus ikan masnya 1 kotak aku sendirikan. Ikan mas ini kalau dimasak anak-anak nggak begitu mau makan ya Bun, karena kan ini tulangnya banyak. Cuma karena ikan masnya ini agak gede, jadi tulangnya itu juga kan besar-besar. Sebenarnya sih mudah ya, bisa aja dimakan. Tapi anak-anak tuh udah terlanjur trauma gitu Bun sama yang namanya ikan yang banyak tulangnya. Jadi mereka tuh takut, dan kalau aku masak ikan mas, aku juga harus masak yang lain ya, misalnya masak telur atau masak apa gitu. Pokoknya yang lain lah, nggak ikan mas aja. Makanya kalau beli ikan mas itu nggak pernah banyak Bun, paling-paling yang bisa dibuat makan Pak Su dan Mama, karena ikan mas itu kesukaannya Pak Su dan Mama gitu ya. Rasa ikannya tuh manis Bun, enak banget. Cuma ya itulah gara-gara tulangnya aja sih sebenarnya yang anak-anak tuh takut makannya. Terus ayamnya ini aku beli 2,5 kg, aku bagi beberapa box. Jadi nanti kalau aku mau masak tinggal ambil 1 box per hari gitu Bun ya, karena aku masak sekarang kan masak 1 kali aja. Pokoknya sekarang cari yang simple karena ada kegiatan lain juga. Nah ini aku tutup aja. Terus aku juga beli pentolnya ini setengah kilo 20.000. Kalau untuk pentol itu biasanya anak-anak buat masak mie ya. Nah ini aku anterin ke kulkas ikan-ikan dan ayam-ayamnya, karena kalau udah masuk box secepatnya harus ditaruh di kulkas, takutnya kalau nanti berubah ya rasanya. Jadi sebelum rusak cepet-cepet dimasukin ke freezer. Terus tadi setelah aku masukin ayam dan ikan, aku ngebersihin untuk hati ampelannya, karena hati ampela kan agak lama ya ngebersihinnya. Jadi baru aku masukin, tadi itu aku belinya 20.000 10 pasang Bunda. Terus ini pisang-pisang timunnya ini semuanya aku cuci bersih, karena nanti mau aku taruh di dalam kulkas. Dan di dalam kulkas pun itu lantainya aku kasih serbet ya Bun, jadi kalau dia ada airnya gitu terserapnya di kain serbet gitu Bun untuk lantainya. Kalau untuk naruh apa-apa yang enggak dikotakin gitu ya, tapi kalau di box lantai kulkasnya enggak aku kasih kain serbet sama sekali. Karena pisang kalau mateng begini, kalau aku taruh aja di kulkas Bunda, supaya nggak tambah mateng gitu ya. Jadi matengnya tuh agak terjeda, agak tertahan sedikit. Nah itu ada kedondong juga, aku beli yang dalamnya tuh apa sih namanya, seratnya itu bisa dibilang nggak ada gitu Bun ya. Jadi kalau dimakan itu bisa dimakan semuanya, bahkan kadang-kadang kalau dia muda banget dari ini juga kulitnya tuh udah nggak pakai dikupas lagi, langsung dimakan gitu aja, enak banget. Terus aku beli juga jeruk sambal. Aku tuh kalau jeruk sambal tuh nggak bisa kalau nggak beli gitu Bun ya, kalau ketemu di pasar. Walaupun di rumah aku tuh sudah punya 2 box, karena aku tuh suka minum air jeruk sambal Bun, dikasih garam sedikit aja gitu. Kalau mau dikasih gula boleh dikasih gula, itu seger banget kalau diminum siang hari.
Aku juga ngotakin kecambahnya. Kecambahnya aku beli setengah kilo tadi kan, terus aku bagi jadi 2 box karena 1 box kepenuhan. Dan ini untuk sekali masak aku biasanya ambil 1 box gitu ya Bun, karena ini kalau setengah kilo banyak banget dan harganya tuh murah aja ya, kalau di pasar cuma Rp6.000. Lanjut di kacang. Nah ini kacangnya mau aku putil aja karena lebih mudah aja gitu ya. Jadi nanti kalau aku mau masak aku tinggal ngambil 1 box atau secukupnya aku mau masak apa gitu ya. Cuma ini memang aku putil sama aja, aku potek-potekin seperti ini semuanya. Karena aku jarang-jarang juga bikin bakwan gitu Bun ya. Biasanya paling-paling kalau bakwan itu ya udah aku bikinnya pakai jagung aja, kayak empal jagung gitu Bunda, dan nggak ada campuran sayur sama sekali, ataupun kadang kalaupun ada sayurnya tuh aku pakai kecambah aja, terus dikasih udang gitu Bun, enak banget. Nah ini kacangnya aku beli 1 kilo. Harga kacang sekarang lumayan mahal ya Bun, sampai 13.000 sekilo. Kalau pas lagi murah harga kacang ini bisa 10.000 tuh 3 kilo Bun, atau kadang ada yang 10.000 tuh 4 kilo. Dan kalau lagi murah aku bakalan borong ya Bun. 10.000 aku beli di rumah itu, makan kacang aja gitu sampai kacangnya habis. Kalau kacangnya lagi mahal biasanya aku jarang beli kacang, tapi ini kemarin waktu aku food prep minggu lalu kacang tuh bener-bener gak ada. Aku baru ketemu minggu ini setelah 2 minggu gak ada ketemu kacang panjang. Baru ketemu minggu ini, makanya aku beli walaupun harganya tuh 13.000 sekilo gitu Bun ya. Lama banget nggak makan kacang panjang. Lanjut ini aku mau nempatin dulu bawang-bawangan. Untuk bawangan, bawang merahnya aku kupasin, aku sisain yang gede-gede karena mama tuh suka sama bawang yang gede ya. Terus bawang putihnya itu nggak aku kupas, cuman aku putil aja, aku pisah-pisahkan. Terus petainya juga sebagian aku kupas, aku masukin ke box. Jadi nanti kalau Pak Su mau makan tinggal ngambil box di dalam kulkas. Karena petai ini adalah kesukaannya Pak Su. Alhamdulillah dapat petai yang harganya murah ya Bun. Biasanya 1 ikat itu 25 sampai 35.000 kalau pas lagi mahal. Tapi kali ini aku dapat tuh 35.000, dapatnya 2 ikat Bun. Isinya sama 10 lonjor juga gitu. Dan kali ini aku dapatnya yang petainya itu bisa dibilang bulat-bulat dan tua gitu Bun ya. Kalau yang kemarin-kemarin aku tuh pernah dapat tuh muda banget. Nah ini aku mau nempatin lagi barang-barang yang lainnya. Ada jeruk sambal juga, ini belum aku masukin ke kulkas ya Bun, nanti aku masukinnya sekalian gitu ya. Nah terus itu aku juga beli santan kara tuh aku beli 3, dan ada hadiah sendoknya gitu Bun. Sendoknya udah ditaruh mama di tempat cuci piring, jadi ini santan karanya aku taruh di meja. Tomatnya juga aku masukin ke dalam box. Ini aku nggak pakai tisu ya Bun, karena aku tuh memang kehabisan tisu. Adanya tuh tisu yang apa tuh, yang kayak model tisu wajah gitu ya. Makanya aku nggak pakai. Nantilah kalau aku belanja aku mau beli lagi tisu yang khusus buat serap minyak itu. Jadi kalau pakai itu tuh lebih tahan ya tisunya, untuk taruh buat alas tempat sayuran gitu Bunda. Hanya jeruk ini yang aku kasih tisu karena jeruknya ini belum terlalu kering, dan juga kadang kalau dia tuh ada busuk satu gitu merembet kemana-mana gitu ya kalau nggak cepat diserap. Kadang-kadang kan aku juga lupa ngecek ya Bun. Oke deh Bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah like, komen, dan subscribe. Maaf aku masih belum bisa nyebutin nama Bunda satu-satu, belum bisa absen. Tapi insya Allah lain kali di video lain aku akan absen. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.